Sudah. Ya jadi di Bukhari ya mulai Namratul hadis 9, dengerin ya, mulai nomor hadis berapa? 9 sampai wah kok banyak betul ini. Sampai berapa? Sampai lupa ini. Tadi mulai berapa? 9. Ini tak buka sudah banyak, sudah 37, sudah 40, masih urusan sampai 58. Nanti sampai cari. Semuanya itu ada perilaku sosial yang kalau benar dianggap iman, kalau salah dianggap kafir. Tapi yang perilaku sosial ini tetap taruhannya bukan kafir yang keluar dari agama. Saya beri contoh ya beberapa. Ya, saya beri contoh ya. Misalnya Nabi ngendikan gini Barsoyo, uritun nar, saya diperlihatkan neraka. Fa'idan aksaru ahliya an-nisa. Yakfurna, saya melihat neraka, ternyata penduduk terbanyak itu perempuan. Yakfurna. Kila ayakfurna billah. Sahabat tanya, mereka mengkafiri Allah para perempuan itu. Qala yakfurnal asyir, hanya enggak percaya sama suaminya. Dan memang enggak perlu dipercaya kadang-kadang. Tapi tetap saja bukan urusan yakfurna billah. Ya. Nah ini terus ada lagi, Nabi itu kalau ngendikan profesional. Babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukafaru sahibuha, tidak dianggap kafir pelaku maksiat. Birtika biha. Yaitu begini ceritanya. Abu Dzar itu manusia, pernah cekcok sama temannya. Setelah cekcok kata Abu Dzar, dasar anake wong ra jelas, mbokmu wong ra bener. Ya mulai dulu ya ada sahabat juga manusia yang enggak ideal. Yang ideal itu Rasulullah, yang maksum itu hanya Nabi, sahabat juga manusia. Tapi enggak persis kamu enggak, tetap lebih baik kalau bandingannya kamu lebih baik. Walhasil ini kata Abu Dzar. Ini sabab tu rojulan, saya itu pernah misoi seseorang, sabun pakai sinbak itu. Sabun maknanya apa? Misui. Fa'ayyartuhu bi ummih, ketika saya marah, yang saya maki-maki bukan dianya tok, sak mbok-mboke tak maki-maki, sak ibu-ibunya tak maki-maki. Faqala li an-nabiyyu, ya Aba Dzarrin, a'ayyartahu bi ummih? Masa kamu tukaran sama orang kemudian ibunya kamu bawa-bawa. Walhasil menghina ibunya orang itu adalah salah atau dosa. Tapi Nabi cara ngendikan bagus. Innaka umru'un fika jahiliyah. Kamu itu muslim, tapi otak jahiliyah kamu masih jalan. Jadi intinya muslim ya muslim, jahiliyah ya. Ya jadi intinya itu ojo kok terus pepe ada unsur jahiliyahnya menjadi kafir itu. Dong ya. Redaksinya Nabi, innaka umru'un fika jahiliyatun. Ya kamu dosen Islam tapi perilakunya kayak gimana? Dong ya, kamu itu ya suami tapi perilakunya itu kok begitu, nggak kayak hubungan suami istri gitu. Nelpon orang lain senyum sama istri marah-marah, ini apa ini? Ya nggak apa-apa. Ternyata istri kamu juga gitu, lihat kamu marah-marah. Ya redaksinya innaka umruun fika jahiliyah. Nah terus ada lagi. Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin. Ada kata-kata apa? Fasammahum al-mu'minin. Ketika dua orang mukmin perang, Pak Arso, kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Orang mukmin itu bersaudara. Maka yang baik-baik saja. Ternyata dua saudara ini pernah konflik. Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu. Kalau dua orang mukmin, dua kelompok mukmin itu perang. Terus kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin, ternyata statusnya masih mukmin. Artinya kejadian konflik-konflik sosial sesama mukmin tetap saja tidak berakibat menjadi kafir. Nah ini redaksinya istilahnya fasammahum al-mu'minin. Berarti kan ya tetap mukmin itu. Ini di kitab Bukhari Namratul hadis, nomor hadisnya itu 31. Berapa itu? Ya ini yang judulnya 23, nomor hadisnya 31. Jadi ada nomor hadis, ada nomor judul. Ini nomor hadisnya 31, nomor judulnya 23. Dan nomor hadis saja yang gampang. Nah, terus ada lagi perilaku sosial baik yang Nabi langsung menyebut iman. Berarti nanti yang tidak melakukan kebaikan itu namanya kafir. Tapi tetap tidak kafir yang keluar dari Islam, dari millah. Misalnya begini, An Abu Hurairah qala, ini judulnya nih Pak Rektor, babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Jadi qiyamul lail, ketika ada Lailatul Qadar kok kamu jungkung, kamu qiyamul lail itu termasuk iman.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangqama atau mayakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Artinya apa? Orang yang qiyamul lail pas Lailatul Qadar, Nabi nyebut imanan, itu namanya iman. Berarti kalau kamu aja dugem lah contohnya cangkruk enggak ibadah, namanya apa? Ya tapi tetap saja tidak kafir yang keluar minal millah. Ya, jadi kaidahnya jelas ya. Jadi tadi yang perlu dicatat itu yang di sarahnya Bukhari itu ya. Karena Nabi sudah menamakan taat itu iman, maka jangan kaget kalau Nabi menamakan maksiat itu kafir. Tapi tetap saja yang jenis ini tidak kafir yang keluar dari Islam atau dari millah. Itu aja pegang betul itu. Ya itu di Fathul Bari pokoknya nyarai judul 21 ya, nyarai judul 21 Namratul Hadis 28. Terus bukti lagi kalau masalah iman dan Islam tidak sekedar keyakinan hati, Pak Arso. Itu ada dawuh Nabi ditanya, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah ayul islami khairun?" Islam terbaik itu apa? Nabi jawab itu masalah sosial. Tut'imu ta'a wa taqra'us salam alaman arota man lam ta'rif. Islam itu napa Nabi? Sanggrono wong keimangan, ketemu ya salam. Lah misalnya di mafhum mukhalafa itu kosok waliane. Berarti sing medhit orang Islam kafir, ketemu wong glidam-glidam ra salam. Jadi maksudnya gini loh kata Imam Bukhari, pokoknya yang kafir seru itu yang urusan menafikan Allah ya, mensyirikkan Allah. Tapi kalau perilaku sosial ya sudah kafir-kafir yang mengingkari nikmat atau perilaku itu mirip orang, tidak sampai hubungannya keluar dari apa? Islam. Dah sekarang mukadimah nanti sebab ini ngaji fikih sudah sebentar aja. Komen-komen biar gak nganggur. Oh. Terima kasih Gus Pak. Ini poin yang sangat penting karena ini juga menjadi semacam antitesis. Karena saat ini kita sering menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang dengan mudah mengafirkan orang lain. Sehingga dengan mudah minna wa minhum. Kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Sehingga akhirnya cerah, konflik, energi umat bocor yang seharusnya tidak perlu. Nah, dengan pemahaman seperti ini, jadi betul ada memang yang tidak sempurna imannya, tetapi bukan berarti itu kafir dalam artian keluar dari millah atau agama. Nah, dengan demikian tampaknya kita punya alasan yang kuat bahwa kita bisa merangkul semuanya, tidak kemudian mengkafirkan sesama muslim, sesama mukmin. Dan kalau ini dilakukan, insya Allah umat Islam menjadi lebih bersatu, energinya tidak bocor kemana-mana, dan saya yakin menjadi kekuatan yang luar biasa ke depan untuk tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk bangsa Indonesia, untuk kemanusiaan, karena kebaikan umat Islam tidak hanya internal untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Nah, sehingga kalau di UII ada visi menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini klop, cocok. Jadi dengan tidak mengkafirkan, insya Allah kita akan merangkul semuanya. Dan itulah sebetulnya pesan dari salah satu dari para pendiri Universitas Islam Indonesia yang sejak awal memang beragam pemikiran Islamnya. Dan semangat itu harus kita rawat sampai hari ini. Jadi UII ini hari ini dan hari depan. Hari ini dan hari depan. Nah, itu jadi hari dan hari depan. Karena UII itu adalah rumah besar keragaman pemikiran Islam. Jadi mulai apapun pemikirannya ada di UII, selama kita saling menghormati, memberikan ruang untuk bergerak, insya Allah akan luar biasa. Dan bahkan UII juga rumah besar bangsa, karena keberadaannya tidak hanya juga bermanfaat untuk umat Islam saja, tapi untuk bangsa Indonesia. Kira-kira begitu Gus. Ya, terima kasih. Ya. Nah sekarang yang pakai kertas ini sebentar lagi kan maghrib. Saya cerita bahwa selama ini kadang-kadang orang berpikir ada Quran, ada hadis, ada fikih. Dulu saya pernah ditanya juga sama orang, kenapa sih Gus UI hanya bikin tafakuh Quran dan hadis? Padahal itu kan ada produk ijma' dan qiyas, ijma' dan qiyas. Nah sebetulnya saya bilang, andaikan kita ini masih orisinil dan munsif itu sadar sebaik-baiknya, punya kesadaran yang baik.
Sebenarnya tidak pernah ada masalah, hanya pegang Quran dan hadis. Tapi hadis yang kemudian dibaca pakai analisisnya ulama kayak tadi. Baca Bukhari, kemudian pakai syarahnya Fathul Bari. Baca Sahih Muslim, kemudian pakai Syarhun Nawawi. Jangan baca Bukhari pakai terjemah. Terjemahnya fakot kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wah, masa rektor UI kafir, masa saya ini termasuk Dewan Pembina UI Badan Wakaf, masa apa? Lucu kan Pak Arsoyo, masa gini khusyuk gini kafir. Kan kasihan kan? Tapi dengan dibaca urut gini kan ternyata apa? Karena Nabi kadung menamakan kebaikan itu Islam. Islam yang baik gimana ya Rasulullah, ngasih makan orang yang kurang. Islam yang baik itu gimana? Wa atal mala ala hubbi dawil kurba gini-gini. Ternyata kadang-kadang iman dan Islam itu disebutkan hanya urusan perilaku-perilaku apa? Kebaikan. Nah karena yang baik kadung dikatakan iman, otomatis yang buruk dikatakan kafir. Tapi tidak se ekstrim kafir yang keluar dari Islam atau dari agama. Clear ya? Nah ini saya baca bukti bahwa fikih itu ya produknya hadis. Tapi tadi fikihnya ulama ya, bukan fikihnya pemikir-pemikir yang enggak jelas itu. Ya ini lihat ya. Ini orisinil di bab haji. Babul haji wan nuzur anil mayyit war rajul yahujju anil mar'ah. Kalau di Jawa disebut haji aman apa badal? Kalau di Jogja orang sepuh enggak bisa haji, badal ya. Jadi sebetulnya haji badal itu tidak harus mati. Haji badal itu dua. Satu memang sudah meninggal. Dua karena sudah nggak mampu. Ya bahasa Arabnya tuh makdub. Kalau dalam kitab-kitab itu makdub. Saya baca ini yang dari Bukhari ini. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abu Awan an Nabi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Disemak lo ya, di sini nggak ada rektor, nggak ada Pak Arso, ini nama-nama sahabat ini bang. Karena kamu cara, kos kok nggak ada pakai UI ngawur ini kita Bukhari, bukan kitab panduan kemahasiswaan, bukan. Kalau panduan kemahasiswaan gambarnya rektor, dok. Muncul terus ini. Anam ro'atan min Juhainah jaat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ada perempuan matur. Artinya gini Pak Arso, sebetulnya moderasi Islam dulu itu Nabi itu meskipun sangat menjauhi fitnatin nisa, ya normal ada perempuan juga berani matur Nabi langsung karena ya itu ya umatnya, Pak. Itu juga umatnya jaat ilan Nabi. Faqalat inna ummi nadzarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha. Ibu saya itu wis diunan cara Jogja, unan ya. Unan kalau orang Jogja. Janji itu unan ya. Ibu saya itu sudah punya unan-unan, punya keinginan sangat untuk haji, tapi belum haji, beliau sudah meninggal. Afa ahujju anha, apa saya perlu saya hajikan? Ya badal kalau atau amanah kalau daerah sini. Qala na'am. Hujji anha. Kamu silahkan menghajikan ibu kamu. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatahu. Anggap saja ibu kamu kayak punya utang. Kamu sahur kan cukup. Nah, sekarang dia sudah punya unan-unan haji, ya kamu saja yang nyaur. Semenjak itu ditemukan haji apa? Badal. Ini yang masih di Bukhari loh ya. Haddatsana Abu Asim an Ibnu Juraid an Ibnu Syihab an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbas anil Fadl bin Abbas qol inna mra'atan haun ha itu tahwilus sanad. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah haddatsana Ibnu Syihab an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbas qol ja'at taqa sapa imra'atun wong wedok min Khusam saking daerah Khusam ama hajjatil wada qalat ya Rasulullah inna faridata wa ala ibadi fil haji adrakat abi syekhon kabiron. Ya ini yang dengerin ya. Yang matur Nabi itu perempuan, ya. Yang diceritakan tidak mampu haji itu bapaknya. Bapaknya berarti apa? Lelaki. Bapak saya ini sudah tua, tidak mati loh. Ini salah lagi tidak mati. Tadi kan kasusnya mati. Sekarang kasusnya tidak mati, cuma lumpuh sudah. Bapak saya itu sudah syekhon kabiron, sudah sepuh sekali. Maksudnya sepuh di pensiun maksudnya ini itu ya. Kalau yang punya pensiun awet, orang setruk-setruk. Sudah sepuh gak punya apa? Pensiun. Dan itu tidak punya perusahaan wah. Adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yastawi ala rakhilah. Kalau naik kendaraan sudah tidak mampu. Fal yakdi anhu an akhujja anhu, apa cukup saya menghajikan? Qala na'am. Nah, tadi saya ulang lagi, yang matur perempuan, yang lumpuh lelaki yaitu bapaknya. Makanya Imam Bukhari bikin judul Babu hajjil mar'ati anir rajul, sebab itu enggak perlu perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Paham yang saya maksud? Jadi yang lumpuh lelaki ya boleh badalnya itu perempuan, yang lumpuh perempuan badalnya boleh lelaki.
Ya itu yang orisinil di kitab hadis Sahih Bukhari. Sekarang di fikih, kitab Muhadzab nih. Fikih yang terkenal di kitab Syafi'i itu namanya kitab apa? Muhadzab. Loh ini masih ingat kalau kitab Muhadzab itu yang akhirnya melahirkan Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab itu semuanya nginduk kitab apa? Jadi kalian semua sudah kondang ngaji apa? Muhadzab. Jadi nanti kalau ketemu kiai ngaji Takrib, oh saya sudah Muhadzab itu. Bisa jumawa nanti. Ya kalau ada kiai kok masih ngorek Takrib, saya sudah apa? Muhadzab. Betul semua kitab kayak Takrib itu semuanya keluaran Muhadzab, minduk ke kitab Muhadzab. Bahkan Imam Nawawi sekali itu bisa alim gitu tuh barokahnya kitab Muhadzab. Makanya beliau nyari Muhadzab namanya kitab Al-Majmu'. Majmu' itu sarahnya apa? Muhadzab. Kalau di UI mau ada yang baca Majmu', monggo loh baca masjid Jami' Majmu'. Macam lah sarah Muhadzab. Yang bingung saya itu macamnya piye. Nah, faslun. Lah ini hebatnya Pak Arso sebagai mukaddimah. Mustati itu maknanya kan orang yang mampu. Mampu itu bisa dirinya sendiri atau melibatkan orang lain. Ketika Anda stroke dan punya uang, itu menurut Islam tetap mampu. Karena apa? Anda tidak mampu secara fisik, tapi harta kamu mampu. Maka tetap kategorinya mustati. Dia orang yang mampu. Makanya terus kata fikih Syafi'i, mampu itu ada dua. Dia mampu dirinya sendiri melakukan atau hartanya yang mampu. Jadi misalnya orang stroke, dia kan tidak mampu haji secara fisik, tapi uangnya mampu. Itu juga termasuk mampu. Artinya apa? Wajib melakukan badal. Paham ya? Nah makanya nih, wal mustati'u biwirihi isnani. Ahaduma man lam yakdiru alal haji binafsi li zamanatin au kibarin. Walahu malun yadfa'u ila man yakhujju anhu fayajibu ali fardul haji. Ya annahu yakdiru ala adail haji biwirihi kama yakdiru ala adai binafsi fayalzamuhu fardul haji. Jadi dia secara fisik tidak mampu tapi keuangannya mampu, maka wajib nyewa orang supaya menghajikan dia. Nah, kedua wasani man lam yakdiru ala haji binafsi walisalahu malun. Yang kedua agak masalah, dia ya tidak punya uang, kemampuannya ya ndak, tapi punya anak yang taat yang menawani dia dibadali. Jadi dia uangnya enggak cukup, fisiknya juga gak cukup. Tapi wali salahu malun walakin lahu waladun yuti'uhu idza amarahu bil haji fayungdharu fi fa in kana al walad muttati'an bizat warrakhilah wajib al ab al hajju wa yalzamuhu ayyamural walad bi adaihi anhu li annahu qadirun ala adail haji bi waladi. Jadi misalnya bapaknya Pak Fathul Wahid kok belum kaji, punya anak rektor. Oh, rektor kan sudah anggap wong sugih. Itu wajib ngongkon. Kajekno aku. Ini kasusnya. Jadi dia gak mampu secara fisik, keuangannya juga gak mampu. Tapi punya anak yang secara fisik dan keuangan mampu. Maka orang tua ini wajib menyuruh anaknya menghajikan dia. Clear ya? Dan itu alhamdulillah Pak Arso di Jawa itu luar biasa. Antusias masyarakat. Saya sudah lupa diceritani Mbah Mun, setiap musim haji itu minimal yang titip itu 30-40. Bapak juga sama, semua kiai-kiai ya. Semuanya kan bawa titipan kaji amanah. Kalau di sini asmanya kaji amanah. KBH juga sama ya, banyak ya. Di mana-mana banyak dititipi apa haji apa. Dan rata-rata yang nitipi itu bukan yang haji. Bapaknya lumpuh, nyuwun sewu miskin orang kampung yang nitip anaknya yang sudah sukses di kota atau jadi rata-rata ya Mas Fatah ya. Anak itu harus bayari. Nah itu alhamdulillahnya gini. Fikih ini sudah jadi perilaku sosial. Maksud saya itu sudah jadi takbir roh, tapi sudah. Iya, saya tuh masih ingat kalau ada orang meninggal kaya Pak Arsoyo, meninggal kaya, mesti bapak saya Mbah Mun itu mesti cerita. Iku cung yo ojo lali jatai bapakmu haji. Mesti kalimatnya ojo lali jatai bapakmu haji. Itu kalau yang punya warisan diambil dari warisan, kalau enggak biasanya anaknya patungan Pak Arsoyo. Makanya kaji amanah itu di Indonesia larisnya minta ampun karena kesadarannya sudah masif. Sama ini masif ya Mas Fatah. Maksudnya yang bahkan kadang periode mbah aja masih dikajekno putune sekarang. Karena putune soleh ya lagi. Pas kedonyan ra soleh, pas sugih soleh, itu seling babahe. Soleh udah terlambat tapi alhamdulillah tetap masih ingat ya. Masih menang. Karena kalau soleh awal terus rapati mergawe ras itu sugih, dadi barokah soleh terlambat ini kan tahu kedonyan apa? Kedonyan terus. Nah, dari fikih ini kelihatan apa sih bedanya fikih dengan hadis. Tadi Bukharinya begitu, ya. Terus
jadi produk fikih. Jadi fikih itu sebetulnya kalau tidak dari pemikiran seseorang, itu mau cara Jawa itu mau copy paste sama hadisnya itu. Paham saya maksud itu? Jadi tekanan saya supaya kamu itu juga ngerti fikih, karena sebenarnya fikih itu ya produk pemahaman hadis. Ini saya baca fikih asli karangannya Imam Syafi'i. Ini Pak Sadali pasti gak punya, karena ini asli karangan Imam Syafi'i. Hanya ziarah Imam Syafi'i di makomnya. Kalau belajar kitabnya kayak agak males. Kalau saya itu kebalikan. Ini asli karang Imam Syafi'i. Kitab namanya, denger ya. Jangan denger tok dibaca kecewa. Apa? Jangan apa? Kamu gak boleh gocok Pak Sadali kualat. Kalau saya kan seniornya jadi sah. Kenapa? Sah. Imam Syafi'i itu cerita di bab haji. Beliau ceritanya pakai lugat. Ini namanya kitab Saya ulang lagi, kitab apa? Terus dikarang oleh Imam Syafi'i. Rawinya namanya Al-Muzani. Siapa namanya? Al-Muzani. Dan Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu Imam Buaiti, Imam Muzani, Imam Robi. Siapa? Buaiti, Muzani, Robi. Kata Imam Syafi'i gini Pak Arso, ini masih tentang bab haji. Wal istita'atu wajhani ahaduma ayakuna mustati'an bibadani wajidan min malih ma yabluhu al-hajja bizatin wa rakhilatin. Istita'ah pertama adalah orang berkemampuan hartanya cukup, sarana prasarana apa? Cukup. Li'annahu qila ya Rasulullah seterusnya. Terus kedua, wa ayakuna ma'duban fi badani, dia sakit, la yakdiru ayas buta alar markabin bi khalin. Tapi wahwa qadirun alaman yuti'uhu idza amarhu ayakhujanu bi taati. Saterusnya, atau dia mampu, fisiknya itu enggak mampu tapi keuangannya mampu. Atau keuangannya enggak mampu tapi otoritasnya mampu. Misalnya saya ya. Tapi saya sudah haji. Misalnya. Saya ini kata orang banyak kan kiai. Biasanya kiai itu kan punya mukhibin yang fanatik. Andai kan saya enggak mampu haji, masa nyuruh Pak Fatul Wahid enggak mau, kan mesti nurut gitu. Kayak mursyid Thariqah misalnya sakit, stroke. Nyari orang kaya mau menghajikan kan banyak, pasti sami'na wa ta'na itu. Jadi itu juga menjadikan berstatus ya, karena ada orang yang pasti nurut. Lah hebatnya Imam Syafi'i, makanya beliau dikatakan ahlul lughah. Ibunya Imam Syafi'i ngedikan gini. Ya tadi kan kata kuncinya apa? Haji wajib bagi mustati. Orang yang mampu apa? Haji itu wajib bagi mustati. Ini unik Pak, kata Imam Syafi'i unik. Wa ma'rufun min lisanil arabi ayyakular rajulu ana mustati'un li an abniyadari au akhi tasawbi yakni bil ijarah au biman yuti'uni. Misalnya gini, ada orang lumpuh tapi kaya raya. Ya saya ulang lagi, ada orang lumpuh tapi terus ditanya sama orang, kamu bisa bikin rumah tingkat 3? Mesti jawabnya bisa. Padahal dia sendiri sudah tidak bisa nyekel cetok, nyekel pacul, nyekel cangkul. Tapi keuangannya cukup. Itu secara bahasa juga bilang anak mustati. Saya mampu. Jadi ada orang lumpuh ditanya, kamu mampu bikin rumah tingkat 3? Dia mesti jawab mampu kalau keuangannya mampu. Artinya apa? Maka terus beliau ini Pak wa ma'rufun min lisanil arab. Jadi secara kebahasaan ketika orang bilang anak mustati'un li an abniyadari, sebenarnya orangnya tidak harus mampu secara fisik, tapi keuangannya cukup. Nah, cukupnya bisa nyewa, yakni bil ijarah, nyewa orang lain, atau nyuruh orang yang loyal. Biman yuti'uni itu kayak bahasa, ya cara bahasa sekarang itu yang loyal. Misalnya saya nyun sewu kalau di Jawa itu yang loyal banget biasanya mursyid Thariqah ya kalau di Jawa. Mursyid Thariqah ra di duit. Tapi nek mau kon gawe gedung go jamaah kan nenteng. Nyuruh donatur kan. Orang-orang yang punya pengaruh besar kan kadang enggak punya uang tapi nyuruh donatur satu bikinkan gedung itu kan bisa. Ya apalagi dia mau dikon genti apa? Haji. Apalagi di sana mukimin, sewa haji itu mulai yang harga berapa saja ada. Biasanya berapa Fatah sewa haji itu? Sekarang 8 juta. Itu sudah meyakinkan. Keluar sertifikat. Enggak yang meyakinkan belajar cara saiki. Berapa? 8 jutaan ya. Betul. Ya jadi ini apa termasuk amal UII lah supaya kita tidak mudah apa takfiri tadi. Ya ternyata kata-kata kafaro yang di hadis Nabi itu kadang perbandingannya kayak la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Jadi tidak usah ekstrim banget.
Nah, yang terakhir saya beri analogi ini pasti benar, bukan mungkin benar tapi pasti benar. Analoginya gini, ya tadi misalnya ada orang yang sewu di Indonesia itu korupsi atau koruptor atau dia jambret atau kan dia tetap orang Indonesia, kita penjara di Indonesia, kita kasih fasilitas makan juga dari ini karena dia masih mengakui warga. Apapun dia melanggar etika, melanggar aturannya kita anggap pidana saja. Tapi tetap orang Indonesia. Tapi kalau dia sudah benci Indonesia, ingin keluar dari warga Indonesia, mengganti KTP-nya, mengganti kewarganegaraan, itu baru bilang kita kafir gitu. Maksudnya mengkafiri Indonesia gitu. Sama ketika Anda menentang Allah, menentang eksistensi Allah, itu kafir beneran itu. Apa kafir? Tapi kalau kita hanya salah sebagai manusia, ya biasa aja tuh Rabbana dzalamna anfusana, tapi itu tidak terus apa ya kira-kira gitu. Jadi konteksnya apa lah gitu. Jadi ya kalau di ya mungkin gitu ya perilaku lah. Misalnya kamu punya anak agak-agak nakal sedikit, misalnya minta motor gak dituruti, sadol Tegal beli motor, mungkin kan masih mendingan. Tapi kalau bilang saya rugi punya bapak kamu, aduh. Kan parah kalau itu kan. Ya Allah kalau di bapak gini ya Pak Arjo kan beda, sama-sama salah tapi kan jangan salah yang sampai gitu maksudnya itu. Jadi artinya salah kok sampai menolak eksistensi yang punya alam raya ini kan parah apa? Makanya tadi kata Imam Bukhari itu babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukafaru sahibuha, bahwa maksiat itu perilaku jahiliyah tapi tetap saja pelakunya jangan kamu anggap kafir. Itu Imam Bukhari loh yang bilang judul itu Imam. Ya jadi tadi saya sudah rembukan sama Pak Rektor, Pak Arsoyo sama Pak Rohidin ini, Mas Nanang, ini sumbangan UI supaya kita ini tadi merangkul karena kita menghindari takfiri, mengkafiri. Bukan karena apa-apa, memang teks hadisnya ternyata penjelasannya ulama, makanya tak tunjukkan nomorotul hadis bahwa hadis ini dari Bukhari. Ini bukan fatwa Gus Wahab, bukan fatwa Rektor, bukan Pak Arsoyo, apalagi fatwanya Pak Fajar sama Pak Sahdini, apalagi DP PAI, ndak itu, ndak sang keluarkan fatwa itu. Maunya suruh ngurusi Islam yang begitu-begitu, tapi tetap nggak boleh mengeluarkan apa? Fatwa. Yang berhak Imam Bukhari, yang berhak baca termasuk saya. Kalau ada yang mau merasa berhak, ya monggo. Tapi ini termasuk di majelis ini termasuk saya. Jelas itu sudah jadi babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukafaru sahibuha, bahwa salah. Makanya Nabi ngendikane profesional ketika Abu Dar salah, "Dar Abu Dar, Islamu Islam, tapi tekep nih lo kelakuanem iku." Nabi gue udah innaka umruun fika jahiliyah. Kamu memang UII, tapi I-nya itu yang apa? Ya ngoten niki kersane nuruti adat Jawa, adat Indonesia kasepuhan sing donga kersane Barso. Wis kaulah bantah saya buka. Doa apa saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sendika dawuh Gus Baha semampunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi'u ni'amahu. Yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya nanti ini ya saya pesan sama Pak Fajar, Pak Sadali juga Pak Nanang ya supaya nanti disertakan ya referensi-referensi yang di kitab ini. Satu, niati menghargai beberapa kiai, beberapa guru. Jadi
tidak fatwa Gus Ba atau Pak Rektor atau Pak RSM, memang fatwanya Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi jelas apa supaya lebih menghargai. Apalagi kan UI itu lembaga akademik, jadi semuanya harus pakai referensi, dan referensinya itu disepakati lah. Siapa yang nggak percaya kitab Bukhari dan kitab Muslim. Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.